Assalamualaikum, saya Neng Risma Rahmatul Aula, asal kelas 11 IPS 3, akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi dan jenis-jenis demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos yang berarti pemerintahan rakyat. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asasnya, demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan bentuknya. Demokrasi prosedural yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pilpres, pilkada. Demokrasi substansial yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan prosesnya. Demokrasi langsung yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan ideologinya. Ada demokrasi liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandasan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya. Demokrasi sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.